Mana riya yang tidak menghapus pahala? Mereview sedikit, mengulang sedikit. Riya ini dilihat posisinya, kemunculan riya dilihat posisinya. Ada kalanya riya itu muncul sedari awal. Jadi dari awal dia melakukan amal baik, melakukan ibadah, sudah dengan disertai riya. Yang kedua, riyanya datang kemudian nyusul. Ora dari awalnya ikhlas, tapi tengah jalan muncul riya. Lah yang riya susulan, yang datang menyusul ini ada dua. Menyusul ketika amal sudah selesai, atau riya muncul ketika sedang melakukan amal ibadah. Jadi nek digambar bahkan struktur riya itu ada dua. Riya satu, sejak awal melakukan ibadah, amal ibadah sudah ada riya. Yang kedua, riya datang menyusul. Nah yang nyusul ini ada dua. Ada yang menyusul sudah selesai amal ibadahnya. Yang kedua, di tengah-tengah masih melaksanakan amal ibadah. Nah, ini Imam Ghazali tok sing bahasa. Riya kok datang dan pergi sesuka hati. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Itu riya, itu jalangkung itu. Nah, sekarang sedang bahas apa? Bahas riya yang datang di ketika di tengah-tengah. Jadi awalnya sudah ikhlas, gapangannya awal sholat ikhlas. Ini sudah dibahas. Terus tiba-tiba riya kemudian datang. Yang kemarin sudah dibahas, datangnya setelah selesai sholat, berarti setelah salam. Dulu sudah dibahas. Nah sekarang yang dibahas sekarang, riya datangnya di tengah. Pas jero sholat, misalnya sholat 4 rakaat, rakaat ketiga muncul dalam hati terbersit riya. Bagaimana hukumnya? Menurut Imam Haris Al-Muhasibi, ini riya yang datang di tengah ini itu juga menghapus amal. Juga menghapus amal. Tapi beliau ini sikapnya lebih hati-hati. Jadi menganggap riya yang datang di tengah sholat, di tengah ketika ibadah belum selesai, ibadah yang lain misalnya, itu yang dianggap sama dengan sholat itu apa? Kemarin haji. Selain haji adalah puasa. Jadi paket, karena sifatnya paket. Sholat itu ada awalnya, ada akhirnya. Dan merupakan rangkaian-rangkaian. Ono takbire, ono ruku'e, ono sujudé, ono maca Fatihah, ono maca tahiyat. Puasa ya demikian juga. Jadi awal dari subuh sampai maghrib, ini menempuh waktu panjang sehari. Haji juga demikian, ada rangkaian-rangkaiannya. Maka yang seperti ini itu dianggap satu paket. Beda dengan membaca Quran dan sedekah. Sedekah itu hanya seketika, tidak berupa rangkaian. Berarti mandiri. Ya.
unit yang mandiri terpisah. Sampai sedekah 1 juta, 100 yang pertama sampai 1 juta, sampai bagi 10 kali 100 jutaan. Itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terkena hukumnya sendiri-sendiri. Tuh. Maca Quran ya ngomong mufradun. Tapi kalau haji, sholat, puasa itu tidak mufrad. Apa itu? Itu berarti rangkaian tarfi itu. Yang dibahas yang sholat, haji dan puasa. Sholat singkat-singkat. Jadi tengah-tengah sholat, awal sholat ikhlas, tengah-tengah sholat muncul riya. Nah, bagaimana ini? Menurut Imam Haris Al-Muhasibi, yang seperti itu menghapus amal. Misalnya bagaimana pas sholat awalnya niat ikhlas 1, tengah-tengah sholat ana wong terus seneng sholatnya di dekat wong. Nah, seperti ini menghapus amal. Ini yang ketat, pendapat ketat. Imam Haris Al-Muhajir dan sufi ya, tawud sufi besar ya, ketat ini urusan ikhlas. Nah, seandainya Imam Haris Al-Muhajir ya enggak bahas ini dengan berbagai referensi. Ada referensi yang mengatakan, ya, Imam Hasan Al-Basri, ini seniornya, mengatakan bahwa tidak bisa awal sholat dengan belakang itu beda. Ya, awal sholat dengan belakang itu beda. Jadi masing-masing kena hukumnya sendiri. Sing awal sholat ikhlas untuk ganjaran, sing akhir tengah itu tadi mulai riak gak untuk ganjaran. Kena apa? Soalnya ini kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi ini Imam Haris Al-Muhasibi mengkritik pendapatnya Hasan Al-Basri. Mengkritiknya maksudnya tidak mengkritik, tapi kutipan dari Hasan Al-Basri ini dikritisi, diluruskan pemahamannya. Memang saya dengar kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak bisa yang awal ikhlas ya ikhlas, dapat tahara, yang tengah sampai belakang riya. Ya itu saja yang riya, tidak berlaku surut gitu. Kenapa? Karena Nabi itu pernah ada orang matur ke Nabi, Kanjeng Nabi, saya ini menyamarkan atau menyembunyikan amal saya, tidak ingin dilihat orang lah. Ternyata terlihat oleh orang. Ngajen itu berikut, wis tak delikno kok tetep roh wong. Dijawab oleh Nabi, ya nek ngono ganjarane loro. Pertama ganjaran menyembunyikan amal, yang kedua ganjarannya beramal secara terang-terangan. Jadi dasare Imam Hasan hadis ini. Tapi ini pun dikritik oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Ya. Maksudnya Nabi jawab laki-laki itu seperti itu, kamu dapat pahala, itu maksudnya ini. Kue tetaplah beramal, jangan karena kamu khawatir riya terus kamu batalkan amal. Itu mungkin yang dimaksud Hasan begitu. Itu. Lah hadis sekarang. Hadis itu bisa jadi artinya diketahui orang amalnya setelah amal selesai. Jadi nggak ngaruh, nggak ngefek. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, senang
anu itu seneng diketahui orang terus seneng. Lah senengnya itu seneng ben iso ditiru orang. Nah, gitu. Kemungkinan ketiga itu qala rahimahullah. Nah ini kemungkinan ketiga, tak koreksi hadisnya. Ternyata para perawi itu ya tidak mutasil, tidak bersambung ke sahabat Abu Hurairah. Berarti hadisnya malah mauquf kepada tabi'in, namanya Abi Sholih. Jadi ya gampangane hadisnya cacat tadi. Jadi ini dialog para ulama dulu begitu. Jadi Imam Haris Al-Muhasibi ngarani riyak yang menyusul datang kemudian itu menghapus pahala. Meskipun Imam Hasan Al-Basri dulu pernah mengatakan bahwa oh tidak, gitu. Dalilnya ada hadis ini. Itu. Oh kata Imam Haris, aku ya wis maca keterangan itu, neng maksudnya tidak seperti itu, maksudnya terus diluruskan. Nah, jadi lebih baik menurut Imam Al-Muhasibi tetap kita berpegangan bahwa umumnya hadis riya itu menghapus sama. Nah, ini Imam Ghazali mengutip Haris Al-Muhasibi. Tapi menurut saya sendiri, kata Imam Ghazali, ya ini loh, jangan ketat-ketat seperti Imam Haris Al-Muhasibi bilang. Menurut saya yang lebih sesuai dengan dia itu bahwa riyaknya itu diukur. Kalau riyaknya efeknya tidak seberapa, ya amalnya berkurang sedikit lah, gitu. Relatif gitu. Soalnya apa? Anane dia sholat dengan ikhlas itu, jadi yang mendorong dia melakukan sholat itu ikhlasnya itu. Jadi pendorong utama dia sholat adalah ikhlas mencari pahala. Kalau tanpa dorongan ini dia tidak sholat. Gitu. Kalau kemudian datang riyak, ya riyaknya ini ya menghapus, tapi menghapusnya itu ya tidak berlaku surut, tidak semuanya terhapus. Ba'amallah. Nah, hadis-hadis yang menerangkan riyak semuanya, hampir semuanya tentang riyak yang murni jadi hanya karena riyak itulah dia melaksanakan ibadah. Nanti akan diterangkan di bagian belakang. Ya, jadi pendorongnya memang riyak. Kebanyakan hadis tentang riyak itu. Nah kalau ada satu ibadah, ya non niat ikhlase, ya non riyak, itu piye? Ya. Ya tidak menghapus semuanya, pahalanya terus ya tidak terhapus semuanya. Kalau lebih dominan atau sama lah itu masuk akal. Tapi kalau hanya riaknya bobot riaknya lebih rendah, ya tidak menghapus semuanya begitu. Tetap dihitung lah itu. Ya, jadi kesimpulannya ini tadi kita habis membahas riyak yang datang ketika tengah melakukan ibadah. Ibadahnya belum selesai. Yang ibadah sudah selesai dulu sudah pernah dibahas. Dan yang terakhir, Al-Qismus Sami akan ini nanti akan membahas riyak yang muncul sejak awal. Sejak awal melaksanakan ibadah. Al-Qismu utawi bagian asal itu kang kaping 3